Oke, eh, salam sejahtera Bapak kita semua. Di sini saya Rama Idris Rahid untuk menjelaskan yaitu proyek UAS saya, yaitu membuat aplikasi sistem penyewaan alat futsal. Dosen pengampu saya itu Dr. Bapak Dr. Bapak Dr. Torkes Nasution, MKOM, dan nama saya Ede Idris Rahid. NIM saya 21003 2051. Di sini ada biar data diri saya. Nama saya adalah Erik Dimas Rahid, yang saya udah, dan tanggal lahir saya tanggal 12 bulan Maret tahun 2023. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Hobi saya itu suka musik dan bahkan main bola kaki. Sekolah saya yang tingkat SMK itu di SMK 4 Pekanbaru, di Jalan Prodadi, dan SMP 40 Pekanbaru berada di Jalan Garda Satria. Dan di SD saya SDN 111 Pekanbaru yang ada di Jalan Sudakarya atau dibilang Waru, dan itu TK saya TK Agama Pekanbaru yang di Jalan Pertama. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang saya itulah pada sistem penyewaan lapangan futsal itu. Olahraga futsal merupakan salah satu kegiatan yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa. Dengan semakin tingginya minat terhadap olahraga ini, permintaan akan fasilitas penyewaan lapangan futsal pun meningkat. Banyak tempat proses penyewaan lapangan futsal masih dilakukan secara manual. Pelanggan harus datang langsung ke lokasi melakukan pemesanan atau mendapatkan informasi tentang ketersediaan jadwal. Oke, selanjutnya Tujuan satu adalah merancang dan mendokumentasikan sistem informasi penyewaan lapangan futsal, mengintegrasikan data pelanggan, transaksi, karyawan, promo, jadwal sewa lapangan dalam satu sistem. Itu struktur tabel. Struktur tabel ini saya masukkan jadi satu, yaitu ada transaksi dan master. Yaitu tabel transaksi, tabel yang dibuat untuk mengorder lapangan futsal pada pelanggan. Yang kedua, tabel pelanggan. Tabel pelanggan yang digunakan untuk pelanggan ketika mengorder lapangan. Karyawan, yaitu data karyawan saja yang disimpan oleh sistem. Gitu. Kalau promo itu apa? Tabel promo yang berfungsi ketika ada event yang akan diselenggarakan di lapangan futsal, mau ajang turnamen antar sekolah, antar RT, apapun itu berfungsi ketika ada potongan harga yang awalnya harga 50 satu jam akan dipotong harga 50% jadi 25.000 lagi dibayar. Itu sangat mampu untuk membuat customer jadi senang dengan potongan harga. Baru yang kelima, tabel jadwal sewa lapangan. Ketika seorang customer sudah membayar ke tabel transaksi, maka admin akan menentukan waktu dan hari yang sudah disewa, yang sudah dibayar oleh customer. Oke, selanjutnya entity relationship data atau singkat ERD. Sini adalah tampilan pada ERD saya, saling terintegrasi satu sama lain, baik tabel transaksi, pelanggan, jadwal sewa lapangan, promo, dan karyawan. Baik, penjelasannya adalah tabel master lapangan ke transaksi penyewaan. Maksudnya hubungan one to many. Satu lapangan bisa disewa oleh banyak transaksi. ID lapangan menjadi foreign key atau kunci kedua di tabel transaksi. Master pelanggan ke transaksi penyewaan. Hubungannya seperti itu one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. ID pelanggan menjadi foreign key atau kunci kedua di tabel transaksi. Yang tabel pertama. Yang ketiga itu karyawan ke transaksi penyewaan. Hubungannya adalah one to many. Satu karyawan dapat menangani banyak transaksi. ID karyawan menjadi foreign key di tabel transaksi. Promo ke transaksi penyewaan. Hubungannya one to many. Satu promo dapat digunakan pada banyak transaksi. ID promo menjadi foreign key, kunci kedua di tabel transaksi. Jadwal operasional ke transaksi penyewaan. Hubungan one to many. Satu jadwal dapat terkait dengan banyak transaksi. ID jadwal menjadi foreign key di tabel transaksi. Maksudnya begini, setiap tabel itu saling terhubung satu sama lain. Dia itu hubungannya satu bisa melakukan banyak transaksi gitu. Jadi satu sama lain itu saling terhubung. Jadi tidak ada yang namanya
terjadi kesalahan data. Jadi ketika sudah di order, setiap tabel itu akan terhubung gitu ketika sudah ada yang melakukan transaksi. Nah, oke, selanjutnya saya akan melakukan sesi demo. Sini akan saya hidupkan sumnya. Oke, sudah. Setelah itu saya akan aktifkan dulu localhost-nya saya di sini. Contohnya ini localhost lapangan. Oke, nah ini adalah sistem yang saya buatnya. Oke, di sini saya coba memasukkan ID lapangannya 02, nomor lapangannya yang C, harga per jam itu kan 50.000. Oke, kita buat tersedia, tambahkan. Sudah, kalau kita editkan bisa ganti lapangan jadi lapangan G contohnya. G, oke, kita update. Oke, kalau kita hapus bisa saja. Nah, dia akan memunculkan pesan begitu seperti ini. Hapuskan. Oke, sudah terhapus. Lanjut ke alamat pelanggan seperti biasa juga. Kita buat L02 contohnya. Nama pelanggannya Harudin Sitorus. Kasih awalnya tadi kan 50.000. Di lapangan G kita tambahkan. Oke, sudah terdata ID pelanggan, pakai nama dan harga sewa yang tadi kita transaksi ini. Dan nama lapangannya kan terintegrasi pada tabel transaksi. Inilah dia. Nah, jadi biasanya integrasi. Kalau kita edit, contohnya gantilah namanya bukan Fakarudin, jadi namanya Bang Ahmad Rival yang Syah. Oke, update. Oke, sudah diganti namanya. Kita lanjut ke tabel karyawan. Di sini ID karyawannya KL ya. Yang namanya adalah K0004 gitu. Ada karyawan namanya Martin ya. Jabatannya admin. Sal. HP-nya sekian. Oke, tambahkan. Nah, sudah tertambah. Coba kita edit dulu. Ternyata nomornya bukan itu. Ternyata segini atau jabatannya bukan admin futsal, malahan kepala futsal kepala perusahaan maksudnya kepala RT maksudnya kepala atau ketua organisasi futsal. Update. Oke, sudah terdata. Kalau kita hapus pun bisa hapus juga karena pesannya juga sama juga sih. Itu juga kakak promo pun juga gitu. Ini promonya P1, nama promonya bisa juga kayak seperti gaskan, diskonnya 2, tersedia, simpan. Nah, gitu ya. 20-an, diskonnya 20. Tersedia. Oke. Kalau sama begitu juga. Jadi L04, lapangannya 8G, 6. Apa saja sih? Tambah kata seperti inilah. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih.